Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Daniel pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu. Maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing." Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-47. Sesungguhnya lah Allahmu itu yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Renungan hari ini berjudul Jangan Curi Kemuliaannya, ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, ratusan tamu undangan memenuhi aula pertemuan yang megah untuk merayakan hari jadi ke-50 sebuah organisasi nirlaba sekaligus memberi penghargaan kepada orang-orang yang telah berkontribusi dari dekade ke dekade. Dengan penuh rasa syukur, salah seorang pendiri organisasi itu menyatakan bahwa pekerjaan mereka telah didukung oleh para sukarelawan yang mengabdikan ribuan jam dan jutaan dolar yang diterima dalam bentuk hibah. Namun ia mengakui bahwa semua keberhasilan mereka tidak akan terjadi tanpa campur tangan Allah. Ia berulang kali menegaskan bahwa organisasi mereka dapat berkembang bukan karena usaha manusia, meski faktor itu tidak dapat diabaikan, melainkan karena Allah sudah memelihara pelayanan mereka. Sahabat ODB, Daniel memahami pentingnya mengakui segala kebaikan sebagai pemberian Allah. Ketika Raja Nebukadnezar bermimpi tentang masa depan,
ia memanggil semua orang bijaksana di Babel untuk menceritakan ulang dan menafsirkan mimpi itu. Dengan tawar hati, mereka mengeluhkan bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat melakukan apa yang diminta oleh raja. Hal ini membutuhkan kekuatan supernatural. Daniel setuju dengan berkata, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi dalam iman Daniel meminta Allah untuk menyingkapkan mimpi itu kepadanya. Dan ketika doanya dikabulkan, Daniel dengan rendah hati segera menyebutkan bahwa penafsiran mimpi itu bukan berasal dari hikmatnya sendiri, melainkan dari Allah Maha Besar yang disembahnya. Sahabat ODB, merayakan pencapaian memang baik. Tetapi pada saat yang sama kita patut memberikan kemuliaan kepada Allah. Karena pada akhirnya segala hal yang patut dipuji dalam hidup kita hanya bersumber daripadanya. Sahabat ODB, bagaimana Anda menyadari pemeliharaan Allah dalam hidup Anda belakangan ini? Mengapa terkadang sulit bagi kita untuk mengakui Dia sebagai sumber kebaikan yang kita terima? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkaulah sumber segala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.